Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kembali kita bertemu pada siang hari ini. Kali ini saya mencoba untuk bercerita sedikit terkait dengan diskusi saya dengan salah seorang kepala desa terkait dengan pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, dalam cerita ini kepala desa tersebut menjelaskan bahwa di desanya telah dibangun suatu unit usaha BUMDes dalam bidang ternak sapi, dan usaha tersebut telah berjalan kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 tahun. Tentu saja usaha ternak sapi itu hal utama yang dibutuhkan adalah kandang sapi. Dan dalam cerita tersebut juga dijelaskan bahwa kandang sapi yang telah dibangun sifatnya adalah kandang sapi permanen. Mulai dari lantainya cor, kemudian tempat pakannya juga dalam bentuk cor, tiangnya juga dalam bentuk cor, dan atap seng. Selanjutnya, sebagai informasi tambahannya lagi, bahwa kandang sapi tersebut dibangun di lahan milik pribadi warga masyarakat, dan dalam pembangunan tersebut tanpa ada perjanjian secara tertulis dan tanpa adanya pembayaran sewa lahan. Artinya digunakan secara cuma-cuma, secara gratis penggunaan lahan tersebut. Lalu setelah usaha ternak sapi milik BUMDes tadi berjalan sekitar 3 sampai dengan 4 tahun, secara tiba-tiba pemilik lahan ingin mengambil kembali lahannya itu, namun tidak digunakan untuk usaha ternak sapi, melainkan untuk usaha lain. Dan pemilik lahan juga meminta kepada pengurus BUMDes supaya membongkar semua bangunan-bangunan kandang sapi. Nah, di sini kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang terkait dengan permasalahan ini, mulai dari sudut pandang pengelolaan aset BUMDes. Nah, kira-kira bagaimana terhadap aset kandang sapi yang dibongkar tadi? Apakah masih bisa digunakan? Tentu saja tidak semua bisa digunakan. Paling yang hanya bisa digunakan berupa atap seng, gording, dan sebagainya. Sedangkan coran-coran dipastikan tidak bisa digunakan lagi. Namun sebelum kita kupas terkait aset, kita perlu melihat terlebih dahulu dari sudut pandang pada saat awal penyerahan atau penggunaan lahan tadi. Nah, kira-kira yang punya lahan tadi ada kepentingan apa sehingga mau menyerahkan secara cuma-cuma lahan milik pribadinya, tanpa sewa, tanpa ada perjanjian tertulis, tidak jelas berapa lama digunakan, sehingga secara cuma-cuma diserahkan kepada desa, kepada BUMDes. Tentu di sini dari sudut pandang auditor kita bisa melihatnya dari sisi fraud. Apakah di sini ada kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi, kepentingan politik tingkat desa, dan sebagainya. Jadi terhadap cerita ini kita bisa mengupasnya dari dua sudut pandang. Namun kedua sudut pandang itu, baik sudut pandang kepentingan maupun sudut pandang aset, akan kita kupas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.